Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Para santri putra dan putri Pondok Pesantren Afisina Ngronggo Kota Kediri yang ada di rumah beserta para wali santri yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, yang mana pada malam ini di bulan Ramadan kita masih ditakdirkan oleh Allah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yang berupa nikmatul iman wal islam dan nikmatul syihah aqliyah wa syihah badaniyah, sehingga dapat melaksanakan berbagai aktivitas ibadah termasuk menjalankan sholat jamaah tarawih. Mudah-mudahan puasa kita, sholat jamaah tarawih kita, tadarus Al-Quran kita, sholatul lail kita, bersedekah kita selalu didasari dengan imanan wa ihtisaban, sehingga mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yang endingnya mudah-mudahan kita mendapatkan titel dari Allah, dijadikan orang yang la'allakum tattaqun, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, para santri Pondok Pesantren Afisina Ngronggo Kota Kediri, saya menyampaikan tentang salah satu dari keutamaan di bulan Ramadan. Ada sebuah hadis yang menyampaikan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidatis sayatin wa maradatil jinni. Dikala awal malam Ramadan datang, hari Jumat malam Jumat kemarin, sufidati sayatin, semua para setan diborgol oleh Allah, dirantai oleh Allah, wa maradatil jinni, dan sekelompok jin. Kenapa diborgol oleh Allah? Tujuannya Allah adalah agar umat baginda Nabi Muhammad SAW memasuki di bulan Ramadan ini supaya tidak mudah dijermuskan, digoda oleh setan maupun jin. Jadi di bulan Ramadan ini yang libur tidak hanya anak sekolah dan kuliah, yang diliburkan tidak hanya para santri yang ada di pondok pesantren, tapi seluruh setan dan jin juga diborgol, dirantai, dijiret, dibundeli oleh Allah supaya tidak bergentayangan untuk menggoda umat Rasulullah yang sedang menikmati ibadah di bulan Ramadan. Kelangsungan hadis tersebut, wa ghuliqat abwabun nirani wa lam yuftah babu minha. Semua pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun yang masih terbuka. Hadis ini memberikan penjelasan, gambarannya bahwa pada bulan Ramadan semua
pintu-pintu neraka itu ditutup, tidak ada satupun yang buka. Maksudnya kita kalau menikmati beribadah di bulan Ramadan itu dientengkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, sehingga kita tidak mudah terjerumus kepada jurang neraka, tidak mudah terjerumus melakukan maksiat karena tidak ada yang menggoda setan dan jin. Ini adalah sebuah gambaran, ini merupakan prioritas Allah memberikan kepada kita. Jadi pengertiannya wa ghuliqat abwaabun nirani wa lam yuftah babun minha, semua pintu-pintu neraka tertutup dan tidak ada satupun yang masih terbuka. Ini adalah memberikan gambaran agar kita itu dimudahkan melakukan ibadah. Tapi kalau kita itu ternyata di bulan Ramadan pintu neraka sudah tertutup, para setan dan jin itu sudah diborgol, kok kita itu masih berat menjalankan ibadah, itu berarti karakter kita, perilaku kita itu sudah kurang baik karena tidak dipengaruhi dan digoda oleh setan. Ini sebagai barometer. Beditan kita itu berarti sudah kurang baik. Ini yang dimaksud seperti itu. Kelanjutan hadis tersebut adalah wa futihat abwaabul jinani wa lam tuklaq babu minha. Di dalam bulan Ramadan ini semua pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satupun yang masih tertutup. Hadis ini memberikan penjelasan adalah sebagai gambaran pintu-pintu surga itu dibuka semuanya dan tidak ada satupun yang masih tersisa tertutup, adalah ketika kita melakukan beribadah di bulan Ramadan itu sangat digampangkan. Jadi bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah, sehingga kita itu dimudahkan untuk menggali pahala luar biasa. Biasanya tidur itu tidak ada nilai ibadah, kalau di bulan Ramadan tidur saja bernilai ibadah. An-naumu shaimi ibadah. Belum lagi kalau berzikir akan dilipat gandakan. Kita melakukan sunnah itu dinilai seperti melakukan ibadah wajib. Melakukan ibadah wajib itu akan dilipat gandakan pahalanya. Para santri putra dan santri putri yang berada di rumah, ini kita jangan sampai tidak mau meraih pahala yang ada di dalam bulan Ramadan. Sehingga sampai Rasulullah pernah menyampaikan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Andai kata umatku, kata Rasulullah, mengetahui pahala yang tertuang di dalam bulan Ramadan, mereka pasti berharap seluruh bulan jadikanlah Ramadan semuanya. Umpama santri itu mengerti betapa besarnya pahala yang ada di dalam bulan Ramadan, kita pasti mengangkat kedua tangan berdoa memohon kepada Allah, merengek kepada Allah, ya Allah jadikanlah dalam putaran 1 tahun ini menjadi bulan Ramadan semuanya. Tapi alhamdulillah kita kadang kurang mengerti pahalanya, sehingga kita tidak ada yang berdoa seperti itu. Nah, dalam 1 bulan inilah mari kita untuk panen raya pahala, kita bisa untuk memetiknya.
Para santri Pondok Afisina yang berbahagia, kelanjutan hadis tersebut, wa yaqulullahu ta'ala fi kulli lailatin min Ramadan salasa marratin. Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malam Ramadan, jadi setiap malam itu menyerukan kepada kita semuanya, halu-halu menyerukan itu, woro-woro bendi menyerukan kepada kita, yaitu menawarkan 3 tawaran Allah itu hanya ada pada bulan Ramadan. Apa yang disuruhkan oleh Allah setiap malam Ramadan? Ada 3. Yang nomor 1, hal min syailin, adakah orang-orang yang mau meminta kepada aku? Kalau ada orang yang meminta kepada Allah di bulan Ramadan, fa'utiya su'alah, maka aku pasti akan memberi permintaan. Ini istimewa. Jadi kalau kita mau meminta, Allah langsung menyauti untuk akan memberikan permintaan kita. Tawarannya Allah yang nomor 2 yang tidak ada di luar bulan Ramadan adalah hal min taibin, adakah orang-orang yang mau bertobat kepadaku? Kalau ada orang yang mau bertobat kepada Allah, langsung dijawab oleh Allah, fa'atubu ilaihi, maka akan saya terima taubatmu. Ini luar biasa keistimewaan. Jadi kalau namanya yang menawarkan itu adalah Allah, kita itu mudah untuk diterima. Yang nomor 3 adalah hal min mustaghfirin, adakah orang-orang yang mau beristighfar, minta ampun kepadaku, fa'aghfirullahu, maka akan aku ampuni istighfarmu, dosa-dosamu, kesalahanmu. Ini adalah tawarannya Allah. Oleh karena itu, para santri Pondok Pesantren Afisina diri, monggo, walaupun kita berada di rumah, tapi tidak mengurangi ibadah kita. Syukur bagi bisa kita tingkatkan yang sebesar-besarnya. Perbanyaklah meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkan permintaan kita. Allah akan mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Mumpung Allah itu Maha Pengampun, Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah. Itulah yang harus kita pertahankan bersama-sama, karena belum tentu kita bisa ketemu dengan Ramadan yang mendatang. Mumpung kita masih diberikan kesehatan zahiran wa batinan, maka di bulan Ramadan ini kita raih yang sebanyak-banyaknya, sehingga Allah menjanjikan akan diberikan titel oleh Allah, la'allakum tattaqun, orang-orang yang benar bertakwa kepada Allah. Saya kira cukup itu saja, ada kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu qouli hadza sallallahu wa lakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.